Halo rekan-rekan semua, kita jumpa lagi dalam sesi video pembelajar kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sebuah materi yang berjudul perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Saya akan membahas mengenai perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Materi yang saya akan bahas ini merupakan karya tulis yang dibuat oleh Christian Tarihorean Shah dalam artikelnya beliau di dalam Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang diunggah dalam portal hukumonline.com. Sebelum saya akan mulai pembahasan lebih dalam, ada baiknya saya sampaikan kembali bahwa seluruh materi dan informasi yang saya sampaikan dalam video pembelajar ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas secara gamblang perbedaan surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum. Lalu dalam kondisi seperti apa saja yang wajib menggunakan surat kuasa khusus. Jadi begini, berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, di situ dijelaskan bahwa secara umum pengertian surat kuasa itu adalah pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi surat kuasa secara umum berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata itu dijelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan kalau kita merujuk pada pengertiannya yang ditulis dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kuasa itu adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu. Sedangkan oleh penulis artikel cara membuat surat kuasa yang baik dan benar beserta contohnya, dijelaskan bahwa surat kuasa adalah surat yang di dalamnya berisi segala pernyataan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Jadi berdasarkan definisi atau pengertian-pengertian yang saya terangkan tadi, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa surat kuasa merupakan sebuah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi apa perbedaan antara surat kuasa umum dengan surat kuasa khusus? Jadi surat kuasa umum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1796 KUH Perdata bahwa pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Berdasarkan pengertian dari penjelasan pasal tersebut, jadi kuasa umum ini bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberian kuasa. Sedangkan untuk memindahtangankan benda-benda atau perbuatan lain yang hanya dilakukan oleh pemilik tidak dapat menggunakan surat kuasa umum. Jadi ditinjau dari segi hukum, kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pemberian kuasa di depan pengadilan.
Sedangkan surat kuasa khusus itu sebagaimana diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata yang bunyinya pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Jadi apa sih surat kuasa khusus itu? Berdasarkan bunyi pasal 1795, surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Bentuk surat kuasa inilah yang dapat menjadi landasan penerima kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap surat kuasa khusus itu harus dicatatkan dalam register kuasa khusus di kepaniteraan pada badan peradilan, di mana akan dicantumkan untuk pendataan dan pengawasan pemberi kuasa yang berkedudukan sebagai pihak material atau prinsipal dan penerima kuasa sebagai pihak formil. Jadi secara garis besar dapat ditarik bahwa perbedaan antara surat kuasa umum dengan surat kuasa khusus itu ada 3 perbedaan. Pertama, dari dasar hukumnya. Surat kuasa umum itu diatur pada pasal 1796 KUH Perdata. Sementara untuk surat kuasa khusus itu diatur berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata. Kedua, untuk bagian subjudul, pada surat kuasa umum subjudulnya harus mencantumkan frasa surat kuasa umum. Sementara pada surat kuasa khusus harus mencantumkan surat kuasa khusus. Dan ketiga, isi surat kuasanya. Isi surat kuasa umum melingkupi pengurusan segala kepentingan kuasa. Lalu pada surat kuasa khusus, isinya melingkupi kepentingan pemberi kuasa dengan terperinci mengenai apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi demikian rekan-rekan pembahasan yang saya bawakan dengan materi perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Semoga bermanfaat. Saya akan membahas materi-materi berikutnya pada sesi video pembelajar yang akan datang. Terima kasih.